Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kantor mania, diesel mania, montir mania, driver mania dimanapun kalian berada, pastikan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan gembira, tetap semangat dan tidak kurang suatu apapun. Berjumpa lagi bersama kami Diesel Autodidak Channel yang membahas tentang otomotif dan membahas tentang diesel dan secara mendalam tentunya. Oke kawan-kawanku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, seperti biasa sebelum pembahasan, siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Dan yang biasa ngeteh silakan ngeteh, yang biasa minum susu silakan minum susu, yang biasa minum air putih saja ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu malah sehat buat kalian. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas yang ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat terus, nanti malah pusing kita, ya kan? Di video sebelumnya belum dipahami, ditambah lagi ini yang lebih berat lagi, malah menjadi pusing kita, ya kan? Jadi kawan-kawanku semuanya, di channel ini itu kami menyusun video-videonya secara mendasar. Jadi istilahnya dari dasar dulu, baru menengah, baru yang lebih berat lagi. Jadi istilahnya secara bertahap. Jadi tujuannya agar bisa kalian lebih memahaminya. Ya, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu, kemudian perawatan, kemudian penyetelan, kemudian perhitungan, dan sebagainya. Tapi beda cerita kalau kami, seumpama kami sekali bikin video atau baru pertama bikin video, yaitu judulnya menghitung rasio perbandingan gear transmisi. Nah, bisa saya pastikan kebanyakan di antara kalian pasti tidak memahaminya, ya kan? Jadi harusnya berawal dari yang paling gampang kita pahami, yaitu tentang perawatan, tentang penyetelan, dan yang pertama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Sehingga kalau kita ibaratnya kita sudah memahaminya semuanya, baru ke jenjang selanjutnya, seperti itu. Dan juga ibaratnya ada salah satu komentar dari kalian yang ibaratnya atau seumpamanya ini belum waktunya kami pastikan untuk dibahas. Ya mohon maaf, mungkin belum waktunya untuk kami bahas. Jadi seperti itu. Oke, komentar kali ini yang akan kita bahas datang dari kawan kita yang nama akunnya Bang Umar Sembiring. Halo, gimana kabarnya Bang? Sehat kan? Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa dampak salah oli mobil diesel dimasukkan oli mesin bensin? Nah, untuk lebih jelasnya mungkin pertanyaannya seperti ini. Apa dampaknya apabila oli mesin diesel dipakai oleh mesin bensin? Nah, mungkin seperti itu. Oke, kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian berada, pada video sebelum-sebelumnya kami pernah membahas tentang pemilihan oli mesin, di mana beda tahun pembuatan mesinnya, maka berbeda pula kebutuhan jenis oli mesin yang diaplikasikan. Dan juga termasuk pengertian-pengertian mengenai api servis, mengenai SAE-nya, yang dapat berpengaruh pada mesin tersebut apabila kita salah mengaplikasikan oli mesinnya. Namun saat ini kita akan membahas bagaimana apabila oli mesin diesel diaplikasikan di dalam mesin bensin. Boleh apa tidak? Dan apa akibatnya? Oke, tentunya kita akan berpikir bahwasanya kita salah mengaplikasikan oli mesin diesel, khusus mesin diesel saja. Kita salah mengaplikasikannya, itu pun akan menjadi atau berakibat fatal bagi mesin kita apabila kesalahan tersebut terjadi secara terus-menerus. Apalagi oli mesin diesel diaplikasikan ke mesin bensin, dan apalagi oli mesin diesel tidak memenuhi standar spesifikasi yang dibutuhkan oleh mesin bensin. Dan tentunya kita berpikir singkat saja, oh ini tidak bisa, yakin tidak bisa. Tapi itu semua kan ada alasannya, kenapa kok tidak bisa? Kan sama-sama olinya, ya kan? Nah, kawan-kawanku semuanya, saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang terkandung di dalam oli mesin diesel maupun oli mesin bensin. Sehingga kita nanti bisa membandingkan, oh ini untuk mesin diesel, oh ini untuk mesin bensin. Nah, sehingga nanti kita bisa menjadi tahu apabila kita memaksa oli mesin diesel dipakai untuk mesin bensin, apa akibatnya.
Oke, sekarang kita memulai untuk pembahasannya. Bicara tentang oli mesin, tentu tidak luput dari tingkat viskositasnya. Nah, sedangkan viskositas itu sendiri artinya mengacu pada kekentalan. Nah, sedangkan tingkat viskositas dari oli mesin diesel itu sendiri lebih besar daripada tingkat viskositas untuk oli mesin bensin. Nah, lalu kenapa tingkat viskositas oli mesin diesel lebih tinggi daripada mesin bensin? Karena mengingat karakter dari mesin diesel itu sendiri memiliki cara kerja putaran mesin yang rendah dengan menghasilkan suhu yang tinggi bila dibandingkan dengan cara kerja dari mesin bensin yang terbiasa pada putaran tinggi dengan suhu yang relatif rendah. Oleh karena mesin bensin untuk top kompresinya pengapiannya dibantu oleh busi, sedangkan mesin diesel untuk memperoleh tenaga harus mengompres udara menjadi panas untuk mencapai pengapiannya. Nah, maka dari itu tingkat viskositas dari oli mesin diesel dibuat lebih tinggi atau lebih kental agar bisa bertahan pada suhu yang tinggi dan juga agar dapat menyerap panas yang ditimbulkan oleh komponen mesin. Nah, itulah sebabnya kenapa untuk tingkat viskositas dari oli mesin diesel lebih tinggi dari mesin bensin. Nah, sekarang yang kedua. Selain viskositas, ada deterjen yang terkandung dalam oli mesin diesel ataupun oli mesin bensin. Nah, di sini deterjen dalam artian itu pembersih, bukan deterjen yang buat nyuci baju. Nanti saya bilang kandungan oli itu ada deterjennya, nanti dibuat nyuci baju. Ya jangan. Deterjen yang dimaksud di sini adalah pembersih. Pembersih apa, Bang? Apa yang perlu dibersihkan? Perlu kita ketahui bahwasanya bahan bakar dari mesin diesel ini mengandung sulfur yang cukup tinggi. Nah, apalagi itu sulfur? Sulfur itu adalah belerang. Nah, dengan adanya kadar sulfur yang cukup tinggi pada bahan bakar mesin diesel akan menimbulkan sisa-sisa pembakaran pada dinding silinder yang berupa arang. Nah, fungsi dari kadar deterjen tadi yaitu membantu pembersihan sisa-sisa pembakaran yang ditimbulkan oleh kandungan sulfur dari bahan bakar. Nah, dari penjelasan ini semoga kita dapat membandingkan atau kita bisa membayangkan saja apabila oli mesin diesel diaplikasikan pada mesin bensin. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwasanya oli mesin diesel mempunyai viskositas yang tinggi daripada mesin bensin. Dalam artian viskositas memiliki kekentalan oli lebih tinggi daripada mesin bensin. Dan sedangkan mesin bensin itu sendiri membutuhkan viskositas yang rendah. Dan apabila kita memberikan oli mesin bensin dengan oli dengan viskositas yang tinggi atau kekentalan yang tinggi, maka oli tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak bisa menyerap panas dari komponen mesin, tidak bisa mengaliri celah-celah dari komponen mesin. Nah, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus atau secara berkelanjutan, maka efek yang ditimbulkan oleh komponen mesin akan terjadi keausan. Nah, makanya dibuat oli dengan sedemikian rupa, khusus ini, khusus itu semua pasti ada alasannya. Dan bahkan sekarang ada oli yang dibuat bisa diaplikasikan pada mesin diesel ataupun mesin bensin. Dan itu pun pemakaiannya dalam jangka waktu sementara. Istilahnya kita memakai oli tersebut dalam keadaan darurat saja. Oke, pada intinya dalam suatu pabrikan unit kendaraan pasti mereka sudah mengaturnya, mengukurnya untuk keseimbangan produk yang mereka buat. Dari panjangnya, lebarnya, dan muatan berapa nanti yang akan dibebankan pada unit tersebut. Dan juga oli mesin yang bagaimana yang bisa mengimbangi dari bahan-bahan mesin yang mereka buat. Jadi semua itu sudah diperhitungkan oleh mereka. Dan apabila kita mau merubahnya, kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu, ya kan? Sehingga nantinya tidak akan merugikan kita sendiri. Oke, semoga ini bisa membantu wawasan kalian semuanya.
dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun tutur kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam, salam belepotan.